Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali saya Tara Dewi Kunti hadir di ruang visual dan audio Anda, spesial di Instagram streaming untuk edisi hari ini atau malam ini, Selasa tanggal 16 Juni 2020 ya. Kita akan bersama untuk 1 jam ke depan. Kita akan membahas tentang tarot ya. Oke, untuk malam ini nanti Dewi Kunti tidak sendirian, ada tamu istimewa yang akan menemani Anda semuanya. Ada pencipta kartu tarot sendiri ya, khususnya tarot Nusantara yang biasa Dewi Kunti pakai untuk bahasa umumnya untuk meramal ya. Tapi sebenarnya ada bahasa yang lebih pas, yang lebih cocok untuk disebut kartu tarot Nusantara itu sebenarnya bukan kartu ramalan seperti Cenayang punya ya, tapi tarot Nusantara berbasic ilmu psikologi. Oke, dan nanti di sesi akhir acara akan ada bonus nih. Kalau biasanya kita hanya sharing-sharing aja tanpa bonus, nanti di akhir acara akan ada sesi bonus dibacain kartu ya, 1 atau 2 nanti. Oke, sepertinya nih Pak Isam sudah ready ya Pak ya. Oke, akan saya undang Bapak langsung. Siap ya. Halo, selamat malam. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pak Isam, lewat 1 hari tetap saya akan mengucapkan happy birthday, sehat selalu. Pangestu. Pokoknya tambah sukses. Ya, terima awet kasih muda. doa. Wah, alhamdulillah. Ini penampilan terbaru dipotong. Oh iya, bener. Berapa senti itu? Aduh, resi-resi. Mantap. Malah kelihatan tambah muda lagi nih. Yang muda-muda kalah. Alhamdulillah. Wah, resi-resi sekarang malam. Wah, ini ada Mas Indra ya. Mas Indra. Oh ya, Jakarta. selamat bergabung. Ya tadi waktu trial masih sudah menyapa juga. Oke, ada Mas Dalam juga ini ya. Oke. Ya, terima kasih sudah bergabung sambil nunggu ya Pak Isam ya. Ya oke, enggak apa-apa, nyantai ya. Iya. Oke. Untuk malam ini Pak Isam kita akan membahas tentang belajar tarot, khususnya kita akan membuka awalan dengan apa namanya? Arkana Mayor ya? Ya, karena memang monggo. Monggo. Iya, monggo. Silakan Pak Isam, monggo. Iya, karena memang banyak orang beberapa kali saya live tentang tarot. Itu di DM saya, di akun saya itu banyak bertanya, apa sih Pak bedanya tarot psikologi dengan tarot-tarot yang lain gitu loh. Cara bermainnya, apa yang membedakan? Apa yang kan namanya main tarot itu kan ya begitu dia bilang, ya begitu ya gimana. Bahkan kalau nggak salah kemarin kan Jeng Tuti kan juga waktu ikut webinar di Google Meet kan juga kan kita kan kita mulai ya apa yang membedakan antara kartu tarot yang sering kita kenal, yang mungkin mohon maaf mungkin yang di mall atau yang di kafe atau yang di tempat-tempat umum, ya. Kan sama saja toh. Nah sekarang sebelum saya jawab apa yang membedakan tarot psikologi dengan tarot yang lain. Nah kalau tarot menurut saya nih Pak Isam ya, kalau tarot yang lain kan saya nggak begitu mendalami ya, saya cuma tahu secara garis besarnya aja. Sebenarnya tarot yang biasa mungkin teman-teman tarot reader Semarang juga pakai lah. Yang saya dalami kan memang tarot Nusantara yang berbasic
ilmu psikologi ya Pak ya. Mm, Jadi mm, mm, mm. mungkin bukan perbedaan di tarotnya, tapi bagaimana kita mengartikan simbol-simbol yang ada di kartu itu. Jadi kalau Ya. tarot Nusantara yang kita pakai, kita memberikan uraian, definisi atau penjelasan ke klien itu berdasarkan ilmu psikologi, bagaimana mengkonseling mereka, kita eh, cari tahu melalui kartu tentang suaranya ini enggak kok muter. Saya jelas saya. Suaramu jelas saya terima. Maaf nih suaranya. Tapi saya dengarnya jelas tuh suaramu tuh. Oke. Sini kali ya. Oke. Oke lanjut ya. Hmm. Jadi kalau menurut saya memang tarot Nusantara itu simbol gambarnya memang lebih ke bagaimana kita mengetahui kejadian atau bawah sadar si klien ini, si yang ingin dibacakan tarot ini, yang mungkin secara sadar dia nggak ngerti, secara direct, secara ngomong face to face mungkin dia bisa menutupi gitu loh. Tapi setelah dengan kartu dia buka, kita benar-benar ngerti bahwa ini loh masalah kamu sebenarnya gitu loh. Ya, Kalau yang misal, tarot di luar ya, tarot di luar memang saya pernah pakai gitu. Mungkin Pak dulu Isan bisa pengalaman, menambah. mungkin dulu waktu pengalaman dulu sebelum kenal sama saya, pernah eksplorasi nggak dengan penarot-penarot yang lain? Gimana? Kalau penarot, kalau penarot lain enggak, cuma memang dari dulu suka dengan kartu remi yang suka kita main ramah-ramalan sih, karena dulu kita juga nggak ngerti, emang itu juga nenek moyang yang suka ngajarin gitu ya. Oh kalau ini artinya love, kalau nomor sekian berarti dia sedang marah atau apa kayak gitu. Tapi secara ya beneran, jadi secara kok bisa ini larinya artinya ini apa, dari mana, itu yang memang nggak tahu. Tapi setelah mempelajari kartu tarot yang Nusantara ya, oh gitu toh. Jadi lebih ngerti dari simbol-simbol tersebut. Ketika orang banyak bertanya kepada saya, apa sih yang membedakan? Apa yang membedakan? Atau prinsip-prinsip apa yang membedakan antara tarot-tarot yang lain dengan tarot-tarot tarot psikologi? Apalagi kita akan mengusung psikologi. Mengusung psikologi itu bukan satu hal yang gampang, karena itu kan sebuah ilmu pengetahuan yang hampir semua yang sudah menjadi sebuah fakultas, dan dia belajar psikologi itu untuk satu S1-nya aja udah 4 tahun, belum lagi yang profesinya dan sebagainya. Artinya kan dia ada sebuah cabang ilmu pengetahuan. Loh, kok apa sih yang membedakan antara tarot psikologi dengan tarot-tarot yang lain? Nah, ketika orang bertanya kepada saya, ini harus dipahami juga, harus dimengerti juga bahwa sama seperti semalam saya katakan dengan Bu Dani atau dengan beberapa kawan-kawan. Apapun dinamikanya, apapun alasannya, apapun ya, mau dia itu seorang dukun, seorang paranormal, seorang spiritual, seorang metafisika, atau seorang psikolog, seorang guru BK, atau seorang akademisi, orang apapun, siapapun dia, yang namanya kartu tarot adalah benda. Sepakat nggak? Yes. Dia adalah gambar. Nah, gambar itu adalah terbuat dari benda, ya. Dibuat oleh manusia. Artinya apa? Kita sepakati adalah bahwa ini adalah sebuah benda. Itu dulu kita pahami. Dan orang tidak akan menafikan bahwa itu adalah benda. Titik. Ya. Tidak perlu diperpanjang lebar. Nah, kalau itu adalah sebuah benda, maka benda ini bisa menjadi jahat, tapi juga bisa menjadi berguna buat kita. Pisau, kalau dia ada, tergantung bagaimana niat kita, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Itu. Jadi ketika misalnya ada sesuatu bahwa tarot itu musrik, sirik, dan sebagainya, ya, bagi sebagian orang, sebetulnya persepsi itu menjadi salah ketika tarot itu adalah produk. Tarot itu adalah benda mati. Ya. Nah, kenapa dikatakan itu menjadi mistik atau spiritual?
Karena kitanya lah yang membuat tarot ini menjadi mistik, ya kan? Kitanya Ya, lah ya, ya, yang ya. yang mengatakan bahwa tarot ini punya roh, punya jampi-jampi, Oke, oke. punya energi, forever lah, kita tidak tahu. Nah, intinya siapa yang memberikan itu? Kita Sendiri. kita sendiri, ya. Karena kitalah yang membentuk tarot itu mau jadi apa. Nah, sampai di situ, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perbedaan dengan tarot yang digunakan oleh tarot yang berlabelkan psikologi, ya, berlabelkan psikologi dengan tarot yang dipakai oleh dalam tanda petik apa talent fortune, ya, clairvoyant, kemudian diviner dan sebagainya. Ya, itu tadi saya katakan bagaimana kita menggunakannya. Gitu. Ya, kalau betul. Kita mempersepsikan ini adalah sebuah keadaan di masa depan, ayo. Ya kalau ternyata ada di luar sana ada tarot-tarot non basicnya psikologi, kira-kira Pak Ihsan bisa memberikan ini nggak informasi atau apa ya info dari mana mereka mendapatkan itu? Wah, itu ya kita tidak tahu. Yang hidup manusia kadang-kadang kita nggak tahu kita mau tujuan kemana kok. Apalagi kartu. Kita sendiri saja kadang-kadang kita bertanya, sesungguhnya kita ini mau kemana tujuannya? Nah, jadi kita tidak tahu dia mau belajar dari mana, apakah dia belajar dari gunung, belajarnya di sana, kita tidak tahu. Artinya apa? Artinya adalah apa yang membedakan antara tarot yang diusung oleh tarot yang menggunakan label-label psikologi dengan tarot yang kita kenal selama ini ya, yang mengaku dirinya seorang peramal, yang mengaku dirinya seorang yang memiliki sixth sense, atau bahkan yang lebih hebatnya adalah ketika dia mengaku dalam tanda petik ya, seorang indigo misalnya, ya, menggunakan kartu dan sebagainya sebagai sarana untuk memproyeksikan keadaan-keadaan di masa yang dekat. Itu semuanya adalah the thinking, semuanya adalah bagaimana cara berpikir kita. Oke, dengan demikian, dengan demikian, tarot itu ketika kita pahami dia adalah sebuah benda, maka akan kita pahami pula bahwa tarot itu tergantung bagaimana kita yang pakai. Nah, di antara sekian banyak tarot di dunia loh katakan, maka saya akan mengkelompokkan menjadi 3 bagian. Ya, ada yang kita sebut dengan tarot yang sering dipakai oleh para clairvoyant atau peramal, atau seorang divine, atau seorang talent fortune, atau area metafisika dan sebagainya, orang spiritual apa segala macam ya. Artinya apa? Dia memproyeksikan keadaannya ketika dia melihat bahwa kartu tarot adalah sebuah jendela untuk mengintip masa depan. Oke. Dia melihat, misalnya sekarang kartu ini, kartu roda keberuntungan, misalnya. Maka ketika dia melihat kartu roda keberuntungan atau Wheel of Fortune, dia bukan melihat bahwa ini adalah sebuah perputaran kehidupan, tapi dia melihat bahwa akan terjadi sebuah perubahan. Nah, akan terjadi itu adalah besok. Iya. Nah, itu yang dikatakan oleh seorang orang diviner atau seorang orang yang beraliran Nah, tetapi tarot juga biasa digunakan ya, kartu simbol gambar itu sering dipakai oleh masyarakat Israeliat yang kita sebut dengan teknik tarot Kabbalah. Tarot Kabbalah ini adalah tarot yang digunakan untuk menghitung hari lahir, menghitung keselamatan, upacara-upacara ritual, upacara-upacara ya kedaerahan, dan itu dikumpul oleh Bani Israel. Kalau kita buka atau searching di Google atau searching di internet, kita ambil Kabbalah, ya, maka akan muncul semua tuh chariot 1, chariot 2 sampai 9, bagaimana kita menghitung hari dengan kartu dengan simbol-simbol. Itu adalah artinya apa? Bahwa kartu Kabbalah itu dibentuk menjadi bagian-bagian dari kelompok-kelompok ordo di Israel. Itu konsepnya. Jadi kalau misalnya saya pernah posting bahwa saya pernah membuat studi kasus tentang
pohon kehidupan atau Kabbalah dengan 9 cakra-cakra itu adalah teknik Kabbalah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tarot yang dipakai untuk ya itu tadi yang kita katakan tadi, tarot psikologi. Iya, psikologi. Nah, tarot psikologi itu perbedaannya dengan divine banyak. Misalnya begini. Nah, yang paling mendasar perbedaan tarot psikologi dengan tarot yang lain adalah kita sebagai seorang konselor loh ya, kita tidak akan banyak bicara, kita tidak akan banyak berbicara tentang apa yang ada dalam dirinya. Karena sesungguhnya kita sedang menerima insight yang diberikan oleh dia. Nah, jadi misalnya begini, ini kartu apa, ini kan apa, segala macam cerita. Satu. Yang kedua, misalnya banyak nih perbedaannya. Nah, dengan demikian sesungguhnya seorang konselor tarot psikologi itu tidak perlu harus banyak ngomong sebetulnya. Kita tinggal menerima insight saja dari dia. Oh, begini ini. Oh, begini. Itu sebuah teknik. Terus kemudian misalnya ada lagi kita sepakati, kita pahami dan semua tidak akan terbantahkan bahwa sebuah permainan kartu tarot itu adalah sebuah cerita. Kita bertutur kan, bercerita dalam sebuah sesi. Ya, oh kamu begini. Ya, namanya orang konselor kan pasti kan dia akan bercerita ya. Ya, dia akan memberikan assessment, dia akan segala macam. Nah, yang namanya harus bercerita itu nggak akan kemana-mana. Harus pasti punya stressing, punya fokus gitu loh. Nggak bisa kita katakan misalnya, Pak jodoh saya gimana, rezeki saya gimana, pacar saya gimana, terus kira-kira hidup saya sukses apa tidak? Ya nggak begitu juga hidup kita kan. Hidup kita kan tidak bisa ditata seperti itu. Jadi semuanya ingin tahu. Halo, gitu loh. Kartu tarot tidak akan ke situ larinya, ya toh. Kalau ketika kita bicara tentang kenapa kok nasib saya sial terus ya, sebetulnya bukan nasibnya yang sial, kamunya yang membuat diri kamu menjadi sial. Kenapa kok saya nggak dapat jodoh-jodoh ya misalnya? Kenapa saya kok nggak dapat jodoh-jodoh? Sebetulnya dapat jodoh, kamunya sendiri yang tidak membuka hati. Ya, nah, itu Pak. Nah, banyak perbedaan-perbedaan. Intinya yang kita akan pelajari hari ini adalah kita belajar bagaimana kita mengungkap cara main, cara awal mula. Bagaimana seorang kita, ya, saya mengusung kartu ini, mengawali sebuah sesi konseling menurut versi kita. Ya. Itu yang kita akan ini kan hari ini. Iya. Oke, sebelum masuk ke inti dari apa yang ingin Bapak sampaikan. Ada satu mungkin ada beberapa ya yang ada ikut di sini mungkin penasaran gitu loh. Atau nanti kan nanti saya share juga nih di Instagram setelah ini saya share. Bisa cerita dulu nggak Pak awal mulanya bagaimana Pak Isam ini bisa menemukan kartu tarot Nusantara? Ya, itu sama saja misalnya ada pertanyaan kepada saya, apakah saya dalam praktek-praktek itu berdasarkan intuisi atau feeling? Atau hanya textbook, ya. Apakah dalam pelayanan tarot psikologi atau dalam pelayanan konseling lewat kartu tarot itu saya yang itu menggunakan intuisi feeling untuk bisa membaca atau saya melihat textbook, ya, melihat copy paste. Jawaban saya singkat, tidak dua-duanya. Kartu tarot adalah hasil riset. Kartu tarot adalah hasil dari sebuah proses penelitian. Kartu tarot adalah sebuah proses investigasi, ya, dan itu memakan waktu panjang. Ketika Jeng Tuti atau Jeng Krida itu mendapatkan kartu saya, itu tidak serta-merta kemudian, oh ini kartunya bagus, begini. Oh tidak, dia punya sejarah panjang. Kenapa dia harus begitu? Dia punya skala-skala yang harus dikorbankan. Nah, ketika misalnya bertanya, loh, kok belajar sama Pak Isam kok mahal banget ya sampai jutaan ya, misalnya begitu ya. Loh iya, karena saya membuat kartu tarot itu nggak main-main, saya pikir. Saya melakukan riset ke 5 suku. Saya pergi ke Bali berapa kali, kemudian saya riset di Jawa. Kalau Jawa oke lah, saya nggak perlu riset terlalu mengeluarkan biaya banyak karena saya di Jogja. Tinggal di situ. Ya, saya harus ke Kutai, ya, masuk ke daerah Ibeng, suku Ibeng di daerah Kutai Kartanegara. Ya, saya hidup di sana sekitar 3 minggu, nggak sampai 2 mingguan lah, kurang lebih 10 hari atau 10 sampai berapa. Saya tinggal di sana, saya mempelajari situsnya. Kemudian saya masuk ke Toraja,
Ya, saya ke Toraja, kemudian saya lihat sebuah prosesi kematian di sana. Saya lihat, saya juga memakan waktu hampir itu malah justru lama itu saya, karena saya Oh ya, sering ke Sulawesi Selatan karena memang ada oke. tugas pada waktu itu. Kemudian saya pernah ke Asmat, ya, ke suku Sentani, ya, juga melihat juga mereka studi kasus. Nah, kenapa saya harus menggunakan Toraja? Mari Iya, kita perhatikan, bawa kartu saya nggak? Saya kok nggak bawa. bawa. Ya, ada, Oke, bawa. coba Yang mana? munculkan salah satu kartu koin. Kartu koin. Oke, Sembarang saja. Semarang Nah, ya. sembarang saja. Nah, koin, hampir semua kartu koin ini itu warnanya kuning dan keemasan. Kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan. Kuning keemasan. Mari kita Iya. perhatikan warna corak batiknya. Itu adalah corak batik dari masyarakat Toraja. Oke, Oke, dah cukup. Nah, oke. kenapa harus kuning? Karena kuning itu kalau dikategorikan itu menjadi sensing, ya. Bagaimana Sensing. masyarakat Toraja, kok sensing? Ya betul, sensing. Ya, Ya. bagaimana masyarakat Toraja itu mewahkan, ya, mewahkan itu apa ya bahasa kata lainnya ya, membuat sesuatu Mengistimewakan. keadaan mengistimewakan ketika saudara kita meninggal gitu loh. Hmm, Ya, kan sana kan kalau kalau bangsawan meninggal itu kan luar biasa sana itu. Ya, padahal Malah itu adalah pesta sebuah ya? proses ya, dalam malah ya, pesta dalam konteks bukan Iya, pesta dalam konteks pesta pernikahan, tapi pesta iya, dalam iya. arti Ah. adalah menghantarkan ya keluarganya menuju surga. Maka dibuatkanlah Iya. sebuah proses semacam perpisahan lah sebagainya. Nah, kemudian kita ambil lagi contoh kartu Apa? sorry, piala coba sembarang Piala. 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 Mm-mm. Bentar. Oke, yang terang ya. Hmm. Piala. Oke, piala. Yang ada wajah, yang ada kelihatan orangnya, orang. Ini kan Ada. orangnya kan dari belakang. Oke, yang ada orangnya. Kelihatan Hmm. orangnya. Hmm. Hmm. Piala. Ya, ya. Ya, Ya, ya. sembarang. Ya, yang penting kelihatan. Oke. Kelihatan nggak? Nah, kemudian bandingkan dengan yang tadi, yang ada orangnya, yang kuning. Ya, yang kuning, yang Yang, Toraja, yang koin. yang poin. Mm-mm. Oke. Nah, kalau diperhatikan, itu warna kulitnya itu berbeda loh. Warna kulitnya kalau yang piala, itu agak kehitaman. Oh, iya, ya, Ya. hitam ya. Karena apa? Karena Oke. itu mewakili suku Asmat. Ya, coba. Nah, udah cukup. Kalau yang ini Oke, jadi putih. Ini putih. ya ini putih karena ya orang Sulawesi lah kira-kira begitulah. Lampu, lampu kurang terang ya. Demikian juga dengan tongkat. Demikian juga dengan tongkat. Kemudian dengan Tongkat. pedang. Sama ya, tongkat dan pedang. Oke, sebentar. Biar pada ini tidak hanya berimajinasi, biar Kalau biar yang tahu tongkat gitu itu ya. tongkat, nah tongkat coba, tongkat dan pedang. Tongkat. Sembarang saja. Atau tongkat yang Pedang. Oke, pedang. Pedang ini adalah yang kulturnya adalah kultur dari Dewa Angin di Warkeswaranya Raja Wara dari Kutai Kartanegara, ya. Kalau pedang sorry. Ambil Raja Pedang coba, Raja Pedang. Raja Pedang. Raja Sebentar. Pedang. Raja Pedang. Pedang kemana ya? Itu adalah dewa anginnya orang Kutai. Oke. Raja Itulah Pedang. gaya-gaya orang. Nah, itu Tapi belum ketemu adalah nih. oke, nggak apa-apa lah. Pokoknya itu raja. Nah, itu Raja sesungguhnya Pedang. adalah dewa angin itu, dewa angin dari Kutai Kartanegara, suku Dayak. Ya, Oh, udah oke, cukup. oke. Ya. Nah, kemudian kalau yang tongkat Yes. itu perpaduan antara Jawa dan Bali. Maka tidak heran di dalam kartu tongkat itu ada orang yang pakai kain poleng, kain batik Jawa gitu loh ya. Kemudian misalnya tongkat 8 atau tongkat 9 itu ada kain polengnya.
Jadi kalau kita masuk Kain itu klub Bali itu ya? loh yang Bali ya, itu kan Bali. Itu Iya. angka Sembilan. bukan dari 7 ke atas sampai raja itu Bali, tapi Oh satu ke gitu. bawah, 7 ke bawah tuh Jawa. Jadi saya campur, Pak. Oke, 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 oke. Nah, Yes. intinya apa? Pertanyaannya yang Hmm, tadi dengan hmm, katakan. Pertanyaan bahwa hmm. kartu tarot itu merupakan sebuah hasil riset penelitian, jadi bisa Hmm. dipertanggungjawabkan. Iya. Saya berani mengatakan bahwa tahun 2000 saya sudah mulai riset. Saya sudah Hmm, melakukan. Dulu masih dalam konteks masih gambar-gambar sketch-sketch biasa lah misalnya ya. hmm. Itu masih saya lakukan seperti itu. Kemudian setelah tahun 2000 akhir tahun 2000 Hmm. 1998 99 itu saya sudah mulai saya keluar dari saya kan dulu masih ada di kampus UI di Hmm. sana, kemudian saya mandiri, saya keluar. Ya, saya bukan tipe orang yang saya ini sebetulnya lebih ke ekspresi ya. Saya suka dengan penelitian, suka dengan ini. Ya, Saya nggak suka dengan peraturan-peraturan sistematis. Wow, ya. bingung lah saya. Intinya Itu tidak saya, mau diatur, tidak suka diatur ya, lah. iya. Kemudian saya keluar tuh karena memang ada perubahan kan dulu. Kalau dulu masih ada tingkatan-tingkatan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 waktu di kuliah dulu kan. Nah, terus Hmm, sekarang hmm. dirubah pakai SKS, pakai Ya, segala macem, terus ya, ya. perubahan nama titel yang tadinya Dokter Andes, misalnya jadi SPSI dan sebagainya, gitu, kayak gitu. Ya, Jadi betul. saya udah mulai pusing saya, dulu lah, Pusing saya ya. Nah. nah saya mandi itu sebenarnya gitu loh. Itu saya masih awal ketika saya terjadi sebuah jadi ada cerita ya udah saya keluar. Terus saya mandiri, saya Hmm, seperti kayak mencari bentuk. Saya suka dengan dunia metafisika, bukan suatu hmm. sorry. Pada waktu itu bukan metafisika, karena waktu itu kan dulu saya masih SU ya. SU itu kan S sarjana utama. Begitu. Nah, Hmm, jadi kalau saya udah ambil tesis lagi gitu ya, itu saya hmm, sudah masuk gitu loh ya. hmm. Sudah, Oke, sudah, oke. udah selesai. Karena dulu kan ada tuh zaman pada waktu itu kan waktu peralihan itu ada namanya sarjana. Jadi sarjana SU. Jadi ya tinggal strata lagi. Oke, Hmm, oke. saya observasi, bla 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 bla, buat riset, saya mandiri apa segala macem. Nah, mulai ketertarikannya itu, ya itu sejak tahun 1998, 1999 lah itu mulai ketertarikan Hmm, itu. Ilmu semiotik. Nah, semiotik. awal-awalnya saya lupa tuh, tapi yang jelas itu Hmm, ketika saya jumpa dengan Ibu Anissa Karningsih. Ya, siapa itu? itu Ibu Karningsih adalah pencipta tarot wayang. Oke, oke, oke. Mama Lauren. Nah, kalau Hmm, kalau Mama Lauren itu kan dulu peramal terkenal itu loh. iya. Heeh. Ya, Tapi kemudian kalau Mama Lauren permadian. mungkin beda aliran ya Pak Isan ya, bukan Enggak, psikologi atau pada memang. waktu itu bukan pada waktu itu. Oke, Ya, dah. oke, Pada oke. waktu itu saya tertarik ya. Hanya Hmm. duduk diem manis bla 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 ngomong. Terus loh, kok sembuh? Kok oh segala macam. Wah, ini kalau begini saya harus cari model ya. Iya, Tapi iya. karena saya harus mencari Oke. model, karena saya harus mencari model yang tepat, tetapi saya tidak ingin seperti mereka. Mereka tuh Mama Lauren, apa ya, tokoh-tokoh dukun-dukun paranormal itu kayak Ageng Selo, kemudian saya masih ingat tuh tokoh-tokoh almarhum dulu itu. Mhm. Kemudian beberapa Nyai Cut Mutia, kemudian Nyai Ipah, Ki Mhm. Jamal, itu banyak tokoh-tokoh paranormal pada waktu itu saya deketin, saya bicara Oke. segala macam. Nah, saya ketertarikan. Tetapi kan saya Mhm. tidak mungkin masuk ke wilayah itu. Karena apa? Karena saya punya basic tersendiri, saya punya passion sendiri, maka saya combine dengan beberapa tokoh-tokoh psikologi pada saat itu. Mhm. Saya ketemu Ibu Rubina almarhum, dia adalah dosen di Fakultas Psikologi Mhm. Tarumanegara. Kemudian saya kenal dengan Pak Sony, juga dia Mhm. dosen. Kemudian saya kenal juga, walaupun tidak baik, Mhm. dengan almarhum Profesor Sarito Wirawan, ya guru besar Mhm. Fakultas Psikologi UI. Saya Iya, kenal dengan beberapa. Nah, itu kita combine. Ya. oke. Kemudian saya kenal dengan suatu saat ada workshop di ada workshop, saya ikut dengan program-program yang kalau kita buka di blog itu Mary Gray ya. Mary Gray itu bagus. Kemudian saya di Jakarta diperkenalkan juga dengan Arthur ya. Jadi yang membuat buku Tarot Psikologi itu ya. Oke, Nah, oke, oke. itu mulai itu dari situ. Nah, terus saya Mhm. buat kartu kita
Dia bilang, oke, kamu buat kartu, silakan riset sendiri apa segala macam. Karena pada waktu itu kan untuk menyelesaikan S2-nya kan. Jadi kan harus ada tesisnya kan, harus ada. Tesis, ya betul. Ya, harus Oh ada gitu. ininya dan sebagainya. Nah, itu udah proses, ya, itu akhirnya dapat. Dah pas sudah selesai 2003 ya. 2003, itu masih jalan. Terus kita berkembang, terus saya mandiri, ya kita punya biro sendiri di Solo. Ya, itu berkembang dan Jaspi ya? Jaspi, Ya, terus kemudian itu berproses. Nah, suatu saat itu kawan saya, itu saya sebutin aja, saya terima kasih nih buat sahabat saya Pak Effendi. Pak Effendi kalau orang Semarang itu pasti tahu dia tuh. Dia adalah tokoh, ya, direktur keuangannya Suara Merdeka. Pak Effendi itu ya. Dia orang terkenal di situ. Terus dia kakak kelas saya kan di UI itu kakak kelas. Kemudian ya, dia lihat, dia ngomongnya bahasa Jakarta. Gila lu ya, gue bilang, lu pengen kartu kayak begini orang sampai ini segala macam. Gue seneng, lu punya metode baru nih untuk sebuah konseling gini segala macam. Gimana Sam? Dia bilang, dia kalau sama saya kan ngomongnya enak aja. Ayo Suara Merdeka ya di Semarang itu kan mau ulang tahun. Ya. Kan saya kebetulan lagi karena melalui dialah saya sering ke Semarang. Ngapain? Asesmen. Ya. Psikotes ya. Ya di Suara Merdeka itu zamannya beliau itu. Nah, jadi kan sering ke Semarang kan. Pada waktu itu kan sering ke Semarang. Hampir tiap minggu saya ke Semarang. 2 minggu sekali saya ke Semarang. Ya tinggalnya di Pandanaran itu, di depan hotel sekarang ini kan jadi gedung Pandanaran. Ya. Nah, itu terus kemudian, oke, ini Suara Merdeka mau ulang tahun. Sekarang bagaimana kalau lo gue sponsorin. Ngapain? Rekor muri. Gimana caranya? Loh, kan enak rekor muri. Udah, kita soal biaya apa segala macam, gue yang ngatur, gue yang itu. Lo nanti gue kasih honor kalau misalnya ada sponsor, ada segala macam, lo kasih honor. Ya, gitu. Oke. Mantap. Nah, terus bermainlah di pamerannya Suara Merdeka di depan Lawang Sewu itu apa namanya, yang Kodam itu? Di depan Lawang Sewu yang Kodam itu loh. Depan Lawang Sewu. Iya. Depan sebentar saya juga lupa. Tahu tapi lupa namanya. Orang Semarang. Ya, gadungan ini Semarang. Ya. Museum ya, itu bukan? Iya, itu kan di belakang itu kan agak luas. Itu dirubah gitu ya oleh Suara Merdeka khusus buat saya untuk pemecahan rekor muri. Mulai jam 12 malam sampai jam 11 malam. Non-stop. Jam 12 malam. 12 malam jam sampai 11 malam, 11 sampai jam 11 malam. Ya. Nah, jadi setiap jam itu saya diakumulasikan 5 menit. Jadi kalau saya 2 jam, berarti saya masih bisa istirahat 5 menit. Nah, karena diakumulasikan itu sesungguhnya kan kalau jam 8 kan selesai jam 8. Tapi karena diakumulasi dengan waktu, maka selesainya sebetulnya hampir jam 10 gitu loh. Tapi ini kenapa jam 11? Biasalah seremonial apa segala macam lah. Nah, disitulah mulai kebangkitannya kartu tarot. Pada waktu itu masih belum ada nama. Nusantara itu belum ada. Masih pokoknya namanya belum Nusantara. Belum Nusantara, dan nama tarot pun juga baru di saat itu. Dulu kartu saya itu namanya bukan tarot, arketip namanya. Kartu arketip. Nah, kartu arketip punya Karjung tuh. Iya, punya arketip. Jadi arketip itu ya misalnya di sini ya saya cuma gambar ini matahari, saya gambar matahari, cuman hanya seket begitu gitu loh. Tapi itu menjadi alat proyektif. Iya. Rekor muri 12 jam saya dapat, itu di belakang saya itu ada rekor muri. Nah, ini saya tuh. Itu pialanya. Iya. Piagamnya itu. Iya. Samar kelihatan sih. Iya. Jadi enak tuh, udah saya dapat rekor muri, saya digaji, dikasih honor gitu ya. Jadi bukan saya tidak bayar itu, dikasih honor. Nah, sejak itu kemudian saya tidak menyangka ya. Jadi, jam 8 itu mulai start. Jadi jam 8 itu adalah
orang-orang tuh namanya Suara Merdeka pada waktu itu kan koran tuh kan luar biasa. Iya, Diumumin siapa 8 yang mau pagi. diramal apa. Itu pagi-pagi jam 6 tuh sudah banyak nongkrong di depan stand. Pak, zaman itu kan belum ada online ya, belum ada Belum ada iklan ya. online. Iya. Iya, Suara Tapi Merdeka kan tahu ya, sendiri kan. antusias masyarakat untuk Tinggi karena ada sekali. kata ramal, Ya, itu. iya, kan udah lama. Terus akhirnya ya seperti itu tadi. Oke, ribet. Nah, di situ mulai udah. Jadi saya sudah tampil di umum. Tadi kan saya nggak pernah tampil di umum. Tampil di Hmm. umum. Nah, kemudian dilirik nih sama salah satu penerbit di Jakarta, namanya grup media. Jadi ada penerbit ya di Jakarta. Itu adalah Ya, cabang dari Gramedia ya. Terus oke. kemudian wah ini bagus nih gini-gini. Nah, terus kita buat konsep. Oke, Hmm. Pak Isam, ayo kita ini kan di Indonesia ini kan kita belum ada nih yang bisa membuat kartu selain Bu Ani. Bu Ani itu pada waktu itu kan diterbitkan sama Elek Media dari grupnya Hmm. Gramedia. Ya, saya kemau nih Pak Isam, ayo kita buat kartu tarot. Kalau Bu Ani itu kan sudah kita kepengen nih kartu tarot punyanya Pak Isam kita akan usung. Tapi ini bukan kartu tarot, dia bilang. Ya sudahlah, pokoknya tarot lah. Coretan Ya, sudah. saya. Ya, menurut saya. Oke, baik. Oh, saya tawar. Oke, terus kemudian baik. Nah, tapi ini baru gambar dan belum selesai, gitu loh. Belum Kalau komplit misalnya ya. mau belum komplit pada waktu itu, ya sudah kita akan backup, gitu loh. Yang penting Pak Isam nulis, yang penting ada karbannya dan Insight-nya kita dari kasih Pak nama, Isam. insight-nya ada. Hmm. Oke, insight dari saya. Ya, tapi saya harus riset dulu dong, saya harus punya ini, tapi saya nggak ada duit. Saya bilang, yaudah nggak apa-apa. Jadi saya nggak ngerti, saya dipinjemin apa dikasih nggak ngerti, tiba-tiba saya terima duit aja gitu loh. Jujur Ya gitu loh, Pak. iya. Saya pikir dikasih, nggak taunya DP, nanti dipotong dari honorarium gitu loh. Wah, ya Aduh, sudahlah. Ya enggak apa-apa, enggak masalah, Iya, demi. 10 juta itu di awal itu kan luar biasa pada saat Iya, itu. iya, iya. Pada waktu itu. Oke. Pada waktu itu ya. Oke. Ah, Kita buat riset. Terus saya kalau begitu siapa yang ini saya akan buatkan sekarang saya harus menemukan si pelukisnya. Saya kan bukan pelukis. Ya, yang bisa mampu menerjemahkan apa yang saya pikirkan. Apa yang saya mau. Ya. Terus akhirnya sama Gagas Media itu dibuka dibuka audisi. Oke, ini ada begini, ada proyek apa segala macam. Banyak nih yang ngelamar-ngelamar. Pak Isam, ini kira-kira cocok nggak? Ini cocok nggak? Ini cocok nggak? Nah, nggak. Nah, satu saat dulu. setelah ya itu urusan mereka lah ya. Tapi yang penting kalau saya terus akhirnya yang terjadi, oke, saya kok rasanya cocok nih sama yang ini. Oke, kalau cocok sama ini, mari saya pertemukan dengan Sweta Kartika. Sweta Kartika pada saat itu dia adalah mahasiswa ITB, jurusan desain. Oke. ITB. Jadi, kalau Pak Isam cocok, ini si Sweta ini kita pegang sebagai pelukisnya. Ya, kita bayar putus. Nah, maka kartu Tarot Nusantara itu didesain oleh Sweta. Oke, wow. Namanya Sweta Kartika. Jadi Sweta Kartika itu atas ide saya. Cowok. Kartika soalnya. Sweta Kartika namanya. Sweta Kartika. Oke. Nah, terus dia bergaul sama saya, dia ini ngobrol, kita main telepon-teleponan, dan kebetulan dia kan juga sering ke Gombong. Saya kan juga orang Kebumen, dia orang Kebumen. Saya orang Gombong ya, jadi ya masih bisa lah kita ada deket-deket ngobrol selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun jadi, untuk merevisi membuat baik itu 2 tahun. 2 tahun. Nah, itu 2 tahun. Terus kemudian akhir 2009 itu bagus disetujui, kemudian dicetak. Nah, 2009. dicetak 2009 akhir. Jadi hitungannya 2010 gitu loh. Oke. Nah, dari situ jebret
saya kan kalau udah begitu kan saya kan udah itu terpublikasi. Saya kan berarti nggak ngurusin lagi ISBN karena sudah diurusin kan. Ya, saya Ya, tidak perlu betul. lagi itu mengajukan ISBN karena sudah diatur karena sudah penerbit Ya, yang ngatur. oke, Nah, ya saya cuma betul. hanya bisa mengajukan ke HAKI, Undang-Undang Hak Cipta Intelektual. Oh, Oke, oke, oke. nah iya. Nah, udah selesai itu bukan itu sampai itu seller, ya. Jadi oplah pertama itu kalau tidak salah itu 25.000 eksemplar Hmm. sampai tiga Tuh, kali, ya, sampai 3 kali. hmm. Nah, di tengah jalan setelah 25.000 kali 3 atau 25.000 itu 3 kali satu cetak? cetakan Satu, sekali naik itu dua ribu dua puluh lima dua ribu puluh lima ribu. 25.000. Kalau 3 kurang lebih kali, ya. Yang kedua ketiga itu lebih besar, lebih banyak. artinya sebenarnya ini kartu sudah menyebar ke seantero Percaya jagat nggak ya? kalau kartu tarot itu diestimasikan sekarang sudah sekitar 10.000. Wah, Gini ceritanya. 10 tahun ya, 10 tahun. Selama ya. Jadi kita Oke. kita menghitung. Hmm, Gagas medianya itu estimasi saya tuh sekitar 150 sampai 200 oke. ribu. Ya, 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 Ribu. ya. Gitu ya. Wah, Estimasi. ya, ya. Estimasi. Kemudian 150. saya pernah Hmm, kontrak dengan penerbit di Singapura, ya. hmm, Dia mencetak, ya, itulah akhirnya saya agak sedikit punya problem dengan pihak hmm. sana sehingga dia mencetaknya sudah hampir 100.000. Ternyata sudah banyak banyak sekali. Itu tidak dijual Sampai di Indonesia. oh gitu. Itu tidak dijual di Berarti Indonesia karena nah hanya akhirnya kartu aja tapi ya Pak ya? hanya kartu Kartu. saja, ya. Oh. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman ke Vietnam, Hmm, ya, ke Vietnam, terus hmm. melihat melihat kartu Melihat kartu, saya, ketemu kartu ya, ini ya. itu ada sekitar berapa ratus dong, itu jatuhnya Hmm. kurang lebih sekitar 700 sampai 800.000 Oh ya, 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 dijual ya di Vietnam. sebenarnya. Oh, oke, oke. Jadi yang dijual itu Oh. terutama di Asia, Vietnam, kemudian Hmm. Laos, dan negara-negara itulah, Hmm. negara Asia sampai ke Mongolia dan sebagainya, sampai ke Kazakhstan, Rusia dan sebagainya. Itu pada waktu itu. Wah. Tapi saya putuskan. Nah, saya putuskan karena apa? Karena kalau saya nggak bisa ngontrol gitu ya. Saya Ya, rasanya ya, ada ya. sesuatu, aduh kok karya saya kok gitu. Saya kepengen saya buat Hmm. sendiri, saya ini sendiri, saya Hmm. nggak apa-apa saya jelek-jelek tapi ini punya saya gitu lah saya gitu ya. Ya. Nah, Oke, oke, oke. akhirnya itu saya ambil alih. Saya ambil alih. Hmm. Nah, Yang saya di cetak Singapura. sendiri. Iya, kan udah selesai kan? Kan saya tidak perpanjang. Oh, ya, oke, oke. Ya. Ya, Saya ya, tidak betul. perpanjang gitu loh. Hmm. Nah, kemudian saya tarik lagi. Datang lagi nih dari Amerika. Ya. Dari Hmm. Amerika itu malah dia beli 1.500 eksemplar. Itu kita Oh. kirim ke Amerika. Hmm. Ya, itu bentuknya yang Oh, seperti yang keren. jenengan terima itu, ada kotaknya, ada pendulumnya, ada itulah Hmm. macam kan. Nah, Yang model lama saya tuh berarti kok ya? iya, Oke. bukan yang satu paket itu loh. Iya, maksudnya isinya kartunya yang model lama. Sebelumnya ini, sorry. Sebelumnya ini. Oh, oh masih ada lagi ya yang yang Ada yang lagi. yang lebih. Ah, 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 Oh, ah. berarti sudah Itu dari berapa kali ganti enggak, model? belum. Itu belum. Ini yang hampir sama seperti yang kartu pertama itu yang batiknya batik dari Kutai itu loh, yang coklat. Iya, ini yang coklat. Bukan. Itu kan Jawa. Ini yang Oh, saya oh ambil iya iya sebentar iya. ya. Ya, Oke oke oke. Oke, oh yang pertama. sekalian saya nyapa dulu yang udah masuk, Pak Isam. Oke, saya Boleh ambil oke. komen dulu ya. Oke. eh saya sapa dulu satu-satu dulu. Mohon maaf. Aduh, ini banyak banget dia udah masuk nih. Oke, ini ada mana nih? Lari-lari ini. Tadi yang sudah masuk ada Pak Indra tadi sudah ya. Terus ada Mas Eko. Ini ucapan selamat ulang tahun buat Pak Isam. Ini selamat ulang tahun Pak Isam, panjang umur sehat selalu kata Mas Eko. Kemudian ada Mas Muryanto, Wilujeng Pak Isam sukses nggih.
Oke, terima kasih. Terus ada Vina Setiawati, terima kasih. Kemudian ada Tarot Terapi, ada Aina Marinda, selamat malam. Kemudian Arnes Albara. Oke, selamat malam. Psikologinya Unisula ini ya. Kemudian tanya ke Pixie apa ini ya? Jelas kok suaranya. Oh, yang tadi. Oke, terima kasih. Terus Wow Deviki. Terus ada apa lagi? Hanshof. Sebentar ya Pak Isam ya. Ada Nugroso, Via Priscilia. Terima kasih. Kemudian Demarco. Ada yang dari Bali nih Pak, Made Bayu Gendeng. Wah, Mas Bayu gitu. Juga Mas Bayu. Saya ingin kenalan loh Iya. Pak. Aku mau kenal Master Pak. itu apa namanya? Dulu dia kalau ketemu wajahnya itu nggak akan asing karena dulu dia wirawiri di The Masternya Oh, RCTI. oh iya iya. Saya ingin kenal Besar. banget. Oh Sudah iya, nanti berteman saya di kenalin ya. Instagram, tapi belum kenal orangnya. Nanti kita akan kenalan sama dia. Oke, Kita akan ada buka-bukaan. siap. Ada Oke. Robi Sultanto, Tarot Dharma, apa ya? Tarot Eca. Tarot Eca. Kayak Madam V nih. Tarot Eca kayaknya Madam V ya. Halo Madam V. Ya, Kemudian ya. ada Fortune, Sila Dewi. Oke. Oke. Untuk yang bergabung itu, terima kasih sudah bergabung. Lanjut, Ya, lanjut ke ini dia, ini. mana? Oh, saya belum pernah dapat yang itu. Iya, ini yang pertama, ini angkatan-angkatan pertama Oh, ini. oke. Ya, jadi nah itu, udah sejak itu terus kemudian oke. Terus dari apa sempat di Amerika 1.500 eksemplar. Itu saya jadi itu saya bawa itu satu dus besar itu isinya berapa itu? Itu saya ngirimnya itu satu kontainer kecil itu loh, Pak. Iya, 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 oke. Setengah yang speednya apa? Yang fitnya kecil itu berapa? 60 Kecil. apa 30 ya? Heeh. Nah, Iya, itu iya, tahu. sebesar itu gitu loh. Kita kirim ke Amerika. Oh, Nah, oke. Amerika segala macam. Terus Dan oke. namanya tetap Tarot Nusantara. Sudah taruh Nusantara. Taruh Mereka Nusantara kan kita tipenya Tarot Nusantara gitu ya. iya, dan itu Oh. itu belum saya produksi. Belum Iya, saya iya, iya. produksi sendiri. Masih yang sisa-sisa yang dulu-dulu itu. Oke, oke. Nah, kemudian setelah saya nggak nyaman ya dengan konsep kayak begini ya, saya Hmm, perbaiki kotaknya hmm, apa hmm, kantongnya. Jadi saya kasih ya saya ini tipe yang idealis, saya kepengen tuh handmade ya. Jadi juga nggak usah hmm. main kalau salah ya Iya, maklum saja karena itu kerjaan handmade ya. Nah, iya. terus dari situlah mulai ya. Hmm, Pertama saya tanpa gambar. hmm. Pertama taruh Tanpa saya itu gambar. seperti gini ya, jadi nggak belakang itu kosong. Ini Mana? seperti kayak begini, sama. Tapi ini Oh, agak yang tebel kayak plastik. ya. Tapi Yang gambarnya polos. kemarin bagi dua. Bagi dua. Waktu Nah, ini pertama aku polos. dapat itu ya. Ini nggak banyak sih, ini nggak Hmm, banyak. Nah, yang oke. banyak itu teruntum. Nah, setelah itu ini habis, saya masuk ke teruntum. Teruntum itu sekitar 5.000 saya cetak. Teruntum itu yang Ya punya itu yang coklat punya ya. jenengan itu ya coklat itu. Nah, itu Heeh, teruntum. teruntum. Dan jadi Oke. total terus ini habis selesai terus saya masuk ke yang ke kawung. Nah, kawung selesai nanti Kawung. masuk lagi yang lain dan seterusnya. Yang kawung itu yang mana, Pak? Ini teruntum. Boxnya Teruntum yang teruntum, tapi dalamnya yang terbaru. ya nggak ya itu karena sisa yang dulu aja sebetulnya. Nah, jadi Itu kadang-kadang Pak kalau Indra cuma apa kotaknya itu, sih, Pak? Pak Indra itu 20 FT itu apa? huh? 20 FT itu apa? Oh Pak maksudnya tuh Indra. kontainernya. Oh, dia orang Oh, kontainer kok yang ngerti lah. oh, Dia jangan-jangan dulu sama Pak Pak Indra ya? Pak Pak Suteja ini kok HRD di kapal kok. Kok di kapal, Oh, HRD di Tanjung Priok kok ya. Jadi yang oke. urusannya kontainer ya. Kontainer ya. Kalau Nah, kontainer boleh itu sama kontainer. Nah, jadi kontainer. jadi
Dan sampai hari ini ya percaya tidak percaya ya alhamdulillah kalau setiap bulan 10 sampai 15 setiap bulan kirim ke Amerika, kirim ke Belgia masih. Oh, oh masih ya. Mm-mm. Oke, oke. Nanti Tapi itulah. hmm, hmm. Nah, kenapa kenapa saya tidak mengurus yang lain ya? Saya mengurus yang dua ini saja. Kalau Ya. misalnya jenengan ada dapat minta dari luar kemudian untuk taruh saya Hmm, nggak silakan gitu loh. hmm, hmm. Karena Wah, saya nggak enak kalau saya ngurusin yang lain, ini saya nggak enak sama teman saya yang di Boston sama yang ada di Belgia karena mereka Pak Isam ya kalau bisa ada jangan concern itu. jual ya, jangan jual-jual biar saya jual. Nah nanti kalau Oh, ada yang gitu. dari Uzbekistan datang dari Inggris minta saya layanin kan nggak enak juga. Saya kan kode etik Ya saya nanti kan kan nggak boleh nyebar. lewatnya dari Semarang, Pak. Jadi aman, Pak Bisa Isam. saja, siapa saja, siap-siap aja. Dia mintanya biasanya PalPay kan biasanya kan pembayaran. Ya, santai aja, tenang aja. Nanti kalau dari luar negeri yang minta lewat aja, oke? Untuk di luar negeri itu satu paket itu sekitar 37 sampai $36. Dolar. Wah, saya buka promo kemarin cuma $30, Pak. Salah. Oh, salah. Karena nanti kita akan kena ke tag ya, service tag-nya nanti kita akan dapat. Oh, gitu Itu ya. siapa yang harus bayar? Kalau nggak kita kan nanti kita juga yang bayar. Oh, berarti $37 ya. Oke, nanti saya Nggak perbaiki. standarnya. Ya 36 Saya lah. perbaiki. Ini Dewi Kunti kalau ngomong Trista, Krida, eh Bu Tuti Kalau itu soal kalau kalau selalu soal orientasi bisnis, selalu orientasinya ke bisnis ya. ya, Oke, ya. kembali ke jalan yang benar. Selamat malam Tarot Yin Yang, udah masuk. Ya. Wah Pak, kok waktunya cepat sekali ya? 52 menit. Tinggal Aku, aduh. aku, Nggak kok apa-apa, nggak cerita apa-apa. tak cerita. Mohon maaf ya. Tadi kan sebenarnya janji saya di akhir acara ada boleh bonus untuk baca satu kartu lah. Minggu depan Tapi aja lah, minggu depan minggu aja lah. depan aja ya. Ini sudah asik banget ngobrolnya tentang bisnis jadinya. Aduh, bisa belok jalan gini ya. Iya, iya. Itu Oke. sudah terhipnotis. Nggak tahu nih kalau lihat kartu bukan lihat bayangan-bayangan tapi lihatnya kok dolar. Ya, jadi ya itulah kira-kira begitu. Ya Oke. Singapura juga sering ngambil gitu loh. Ya, Tapi siap. tapi kalau sekarang saya sudah komitmen sama agent saya yang di luar, kalau ada yang lain ya saya tidak menanganin gitu loh. Ya. Gitu loh. Oke. Karena yang di Belgia itu memang jaringannya untuk Eropa gitu loh. Sementara yang di Boston itu untuk yang di Amerika gitu loh. Ya. Jadi saya menjaga komitmen kalau ada yang minta ya nggak ke saya gitu aja. Itu Oke. komitmen saya Terima kasih begitu. sudah membukakan jalan untuk saya. Aduh. Jadi enak nih ngomongnya. Ya, intinya Oke. adalah bahwa Tarot Nusantara itu mendunia. Oke. Pak Yo, Indra, aku terima akan bahas kasih. self talk dan Tarot Nusantaranya. Oh ya, Tarkasentren. Sun. Oke. Oke. Tuh kan insight juga akhirnya Pak Indra juga ada sling. Monggo. Ya, Mau ngomong apa aja? gini. Sudah deh. Ini aja waktunya karena tinggal 6 menit lagi. Ini mau Mungkin ngomong apa? enggak, saya mau ngomong. Mungkin ada sedikit penutup, tapi jangan kemana-mana dulu ya teman-teman. Karena kita bikin ini seri ya Pak Isam ya. Jadi setiap hari Insya Selasa Allah, jam insya Allah, 1, insya Allah. setiap Selasa malam jam 7 kita Ya kita. kita ketemu. Jadi jangan khawatir, mungkin untuk malam ini pemanasan dulu ya. Jadi akan lebih, kan katanya kalau tidak kenal tidak sayang. Jadi istilahnya kita Ya. mengenal dulu siapa yang ada di depan teman-teman semuanya. Mungkin Mbak Isam ada penutup dulu yang mau disampaikan sebelum Ya saya untuk bicara tentang Tarung Nusantara itu kan tidak hanya di sini, di berbagai tempat saya diminta untuk bicara tentang Tarung Nusantara. Ya terima kasih juga kalau misalnya saya karya-karya saya itu diapresiasi baik yang dapat diterima dan ini adalah buah dari
Ini adalah buah dari penantian saya selama 11 tahun. Luar biasa, Pak. Ya. Saya yakin di luar negeri sana, di luar sana itu sangat apresiasi dengan Tarot Nusantara. Ya. Dan mereka tidak akan mempertimbangkan apakah ini jelek atau buruk dari segi kualitas, tapi dia menghargai karya anak bangsa. Iya, betul. Kalau dibandingkan dengan kualitas, jujur saya katakan saya agak minder. Karena apa? Karena kualitas percetakan di Indonesia itu jauh di bawah dari Eropa dan Amerika. Tetapi mereka tidak mempermasalahkan itu. Mereka mempermasalahkan apresiasi yang tinggi. Itulah sebabnya kenapa dalam pembentukan kartu Tarot Nusantara saya dampingi pendulum, saya dampingi kotak, saya dampingi kantong. Ini adalah apa? Ini untuk menutupi hal-hal yang secara teknis barangkali tidak memenuhi standar. Nah, dengan adanya sebuah perangkat itu menjadi sebuah kesatuan bahwa dalam bermainan tarot itu tidak saja kita menggunakan kartu saja, tapi ada pernik-pernik yang lain, gimmick-gimmick lain yang bisa menunjang itu. Ya. Nah, itulah hal yang benar. Nah, saya bersyukur bahwa beberapa tahun terakhir ini justru Indonesia, teman-teman di Indonesia sangat berapresiasi. Namun di sisi lain, saya juga mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang lain yang sesungguhnya dia itu memanfaatkan tarot sebagai sarana konselingnya. Saya bersyukur sekali, ini adalah tahun pertama saya live kayak begini kan saya tahun pertama. Tahun lalu kan saya nggak pernah kayak begini-begini. Ya, saya bicara tentang tarot. Jadi selama 2009 sampai sekarang, ini adalah hasilnya. Jadi kalau dikatakan tarot itu jumlahnya sudah berapa, saya kok yakin udah ribuan. Ribuan loh. Dan hampir semuanya itu berada di luar negeri semuanya. Ya, itu. Mudah-mudahan saya terima kasih Jeng dikasih kesempatan untuk bicara tentang tarot. Artinya saya memberikan wawasan yang objektif saja bahwa di Indonesia punya kartu yang bisa mewakili karakter bangsa Indonesia, yaitu Tarot Nusantara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Isam. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa follow saya. Jangan lupa follow saya di Instagram. Ya. Kan sama kalau saya sudah loh. Iya, Nusantara. Yang lain Tarot Nusantara dan Tarot Nusantara atau Hisham Afahri gitu loh. Iya. Oke. Sampai ketemu minggu depan insyaallah ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Yes. Oke, tak terasa ya waktunya tinggal 1 menit ke depan, 1,5 menit. Oke, sedikit akan saya sampaikan bahwa jangan khawatir untuk malam ini kalau belum ada kesempatan untuk buka kartu minggu depan ya. Pokoknya setiap hari Selasa jam 7 malam kita akan bersama membahas tentang khususnya Tarot Nusantara. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu untuk semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat. Rahayu.